Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di pertemuan ke-7 di mata kuliah teori terjemah ya. Sebelum masuk ke perkuliahan, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa bersama-sama. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa mulai. Selesai. Baik, materi kita hari ini adalah teknik penerjemahan sebagai penjabaran prosedur ekuivalensi. Tetapi sebelumnya saya akan mengulas sedikit materi minggu lalu tentang struktur kalimat. Barangkali ada yang masih ingat dan ada yang sudah lupa. Saya bertanya, struktur kalimat jumlahnya ada berapa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Nah, ada berapa? Ada 2. Apa saja? Dan struktur kategori. Nah, jadi struktur kalimat itu jumlahnya ada 2. Apa? Struktur fungsi dan struktur kategori. Struktur fungsi itu apa? Siapa yang bisa jawab? Ya. Jadi dalam pertanyaannya itu adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kemudian struktur kategori, siapa yang jawab? Ya. Jadi di struktur kategori itu terdapat nomina, verba, adjektif, pronomina, ya, nomina, verba, adjektif, pronomina, dan kata sarana. Oke, baik. Berarti sekarang kita masuk ke teknik penerjemahan sebagai penjabaran prosedur ekuivalensi. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah pertama, mahasiswa mampu menganalisis teks terjemahan, pendekatan teknik penerjemahan sebagai penjabaran prosedur ekuivalensi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik penerjemahan sebagai penjabaran prosedur ekuivalensi. Ini tujuan kita mempelajari prosedur ekuivalensi hari ini. Ya. Lalu apa prosedur ekuivalensi itu? Nih, prosedur adalah cara tempuh. Ini secara bahasa. Kemudian ekuivalensi itu adalah kesepadanan atau penyamaan konsep. Dalam penerjemahan, prosedur ekuivalensi adalah cara menerjemahkan teks menggunakan padanan atau penyamaan ciri situasional. Yaitu padanan atau penyamaan ciri situasional yang paling wajar antara bahasa sumber. Nah, perlu diingat lagi, bahasa sumber dalam teori terjemah disingkat dengan BSU. Bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran disingkat dengan BSA. Jadi kita akan sering menjumpai BSU, BSA. Ya, kalau BSU itu berarti bahasa sumber, bahasa dari teks yang akan kita terjemah. Kalau BSA, bahasa sasaran, adalah bahasa yang akan kita hasilkan dari terjemahan. BSA itu bahasa sasaran. Nah, dalam prosedur ekuivalensi ini kita perlu mengenal kembali pola yang sudah kita pelajari di mata kuliah sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Jadi dalam teori ini ada penerjemahan, yang mana penerjemahan di situ terdapat pola-pola. Pola ini sebenarnya untuk memudahkan kita mengingat dan memudahkan kita menganalisis teks terjemahan. Nah, polanya sudah saya tulis di situ. Ada KT, ada F, ya, ada KT sama ada F. KT itu apa? KT itu maksudnya adalah kata. Ya, F itu adalah frasa. Nah, kita perlu mengenal dalam prosedur ekuivalensi ini ada pola kata ditambah kata sama dengan kata. Kemudian ada kata sama dengan frasa. Kemudian ada frasa yang terdiri dari kata tambah kata sama dengan frasa yang terdiri dari subfrasa yang terdiri dari kata ditambah dengan kata. Oke, kalau yang pertemuan sebelumnya yang memperhatikan benar-benar ini pasti tidak akan kesulitan. Kita mengingat kembali, kalimat terdiri dari huruf bagian terkecil, kemudian kata, kemudian frasa, klausa, baru kalimat. Nah, itu. Lalu penjabaran prosedur ekuivalensi dalam teori terjemah itu lazim kita ketahui jumlahnya ada 3. Ya, ada berapa? 3. Ada 3. Oke. Yang pertama,
Yaitu ada teknik korespondensi. Apa? Teknik korespondensi. Saya langsung kepada contoh. Di situ ada teks yang di atas itu BSU. BSU apa tadi? Bahasa sumber. Kemudian di bawahnya ada BSA, bahasa sasaran. Saya contohkan, Allahu la ilaha illahu. Kemudian diterjemahkan, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia. Nah, ini menggunakan pola, yaitu polanya apa? Kata sama dengan kata. Maksudnya bagaimana? Kata dari bahasa sumber diterjemahkan kepada kata dalam bahasa sasaran. Saya highlight di situ, saya garis bawahi, yaitu kata apa? Ilaha. Ini saya geser saja, nggak apa-apa. Sekarang mata kita pandangannya dialihkan ke papan tulis. Yang pertama adalah kata apa? Ilaha. Ilaha ini dari struktur. Ini termasuk kata apa termasuk frasa? Kata. Ini adalah kata. Kemudian penerjemahannya apa? Tuhan. Tuhan ini kata apa frasa? Apa? Kata. Berarti ini menggunakan pola apa? Kata sama dengan kata. Oke. Masuk ya? Kata diterjemahkan menjadi kata. Karena nanti akan ada kata diterjemahkan menjadi frasa. Frasa itu gabungan dua kata atau lebih. Oke, kita lihat di situ. Nah, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia. Polanya itu kata menggunakan kata. Ada lagi contoh berikutnya, yaitu polanya menggunakan frasa sama dengan frasa. Berarti apa? Gabungan dua kata diterjemahkan menjadi gabungan dua kata. Ini adalah polanya frasa sama dengan frasa. Mana? Contohnya, fa'akhodahumullahu bidhunubihim. Nah, di situ ada kata apa? Ya, di sini terdapat dua kata. Mana kata bidunub dan him. Nah, gabungan dua kata ini sama dengan frasa. Kemudian diterjemahkan apa? Dosa-dosa mereka. Dosa-dosa mereka. Dosa-dosa mereka itu berarti gabungan dari dua kata. Nah, gabungan dua kata ini disebut dengan frasa. Berarti polanya apa? Frasa sama dengan frasa. Ini teknik korespondensi. Lalu pengertian dari korespondensi itu apa? Yaitu teknik penyamaan konsep. Konsep apa? BSU dengan BSA, bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Konsepnya apa? Kata diterjemahkan kata, frasa diterjemahkan frasa. Oke, paham ya? Paham. Berikutnya, yang kedua, teknik deskripsi. Teknik deskripsi ini polanya sudah berbeda dengan teknik korespondensi. Di situ saya sudah berikan contoh watawafana ma'al abror. Sudah saya highlight kata al-abror. Oke, al-abror itu kata apa frasa? Kata, karena hanya terdiri dari satu. Kalau dua atau lebih itu frasa. Oke, di situ abror, al-abror itu termasuk kata. Penerjemahannya apa? Dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Kata abror diterjemahkan orang-orang yang berbakti. Abror tadi apa? Kata apa frasa? Penerjemahannya menjadi frasa. Nah, udah berbeda konsep. Contoh lagi, innallaha ghafurun halim. Di situ ada kata ghafur dan ada kata halim. Ini yang saya garis bawah ini dua berbeda ya. Jadi ghafurun kita analisis sendiri, halimun kita analisis sendiri. Nah, ghafurun artinya maha pengampun. Ghafurun kata apa frasa? Kata. Artinya maha pengampun, kata apa frasa? Kata apa frasa? Frasa. Dari bahasa sumbernya kata diterjemahkan menjadi frasa.
Nah, ini disebut dengan teknik deskripsi. Lalu apa pengertian deskripsi itu? Teknik penerjemahan dengan menjelaskan makna kata bahasa sumber di dalam bahasa sasaran. Itu namanya teknik deskripsi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu teknik integrasi. Apa itu maksudnya? Teknik integrasi itu adalah penggabungan dari teknik korespondensi dan teknik deskripsi. Contohnya seperti apa? Oh, salah saya. Contohnya seperti wama yadzakkaru illa ulul albab. Di situ ada kata ulul albab. Itu lazim terjemahannya adalah orang-orang yang mempunyai akal. Nah, orang-orang yang berakal atau mempunyai akal. Polanya apa? Sama, menggunakan frasa sama dengan frasa. Tapi frasa bahasa sumbernya menjadi subfrasa yang terdiri dari atas dua kata. Mana? Orang-orang yang berakal. Berakal ini mempunyai arti atau menyimpan makna mempunyai akal. Nah, ini makanya disebut dengan frasa dan subfrasa. Nah, teknik integrasi ini adalah penggabungan dua teknik sekaligus, yaitu penggabungan antara korespondensi dengan apa? Deskripsi. Oke, itu merupakan penjabaran prosedur ekuivalensi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Untuk dalam mungkin teknik apa saja sesuai dalam menerjemahkan. Nah, ya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi dalam Al-Quran kita banyak sekali menjumpai kata yang berasal dari Asmaul Husna. Contohnya apa? Kata ada ayat yang diakhiri dengan innallaha sami'un basir, misalnya sami'un alim. Ada kata sami, ya. Terus ada kata basir, ya. Nah, ini semua kata, tetapi kalau kita analisis di terjemahannya, itu di sami'un diterjemahkan apa? Maha mendengar. Basirun maha melihat. Ini menggunakan pola apa? Dari kata diterjemahkan menjadi frasa. Dari kata, ya, kata menjadi frasa. Frasa itu apa? Kata plus kata. Nah, dari tiga teknik tadi yang menggunakan pola seperti ini, itu pola apa? Teknik apa? Korespondensi, deskripsi, apa integrasi? Apa? Teknik apa? Deskripsi. Jadi bukan hampir, semua Asmaul Husna yang terdapat di dalam Al-Quran itu diterjemahkan menggunakan teknik apa? Deskripsi. Kenapa? Karena di situ tidak bisa menggunakan korespondensi, hanya melihat gitu. Untuk menunjukkan betapa Allah itu sangat melihat, sangat mendengar segala sesuatu, maka ditambahkan atau dibubuhi dengan kata maha. Baik, ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Kalau cukup, ada oleh-oleh dari saya. Nah, ini. Saya akan memberikan tugas sebagai bahan belajar di rumah untuk kalian. Coba analisis penggunaan teknik korespondensi, deskripsi, dan integrasi penerjemahan surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Silahkan di rumah, nanti minggu depan kita analisis bersama di dalam kelas. Baik, cukup ya untuk perkuliahan hari ini. Cukup. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.